Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri bernama Muhammad Ilham Prasetyo dengan NIM I1031251046. Dan ini rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Nofliandra dari Prodi Perawatan Fakultas Kedokteran dengan ujung NIM 42. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan wawancara terkait penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya memiliki dua orang untuk diwawancarai terkait peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya nama abang siapa ya bang? Saya Nina dan abang saya Henry. Oke, mungkin bang tanya bang, untuk abang-abang ini apakah ada yang dari warga lokal dan perantau? Saya dari perantau. Oh perantau, abangnya? Saya asli di sini. Oh di sini ya bang ya. Oh baik bang. Ini bang, kami ini melakukan wawancara terkait peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan abang-abang dari ini kan ada yang perantau, ada juga warga lokal. Nah, untuk pertanyaan ada 3 bang, pertanyaan bang. Pertama, bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi lintas budaya dalam interaksi sehari-hari antara perantau dan penduduk asli Pontianak? Ya, bagi saya ya nih bang, peran bahasa Indonesia itu sangat penting ya, apalagi bagi perantau sama masyarakat lokal, masyarakat asli. Karena pentingnya kita memiliki perbedaan bahasa. Itu yang di Pontianak digunakan biasanya itu bahasa Melayu, dan sedangkan orang yang merantau pastinya belum tahu terlalu jelas tentang bahasa Melayu ini. Bang Bisa gimana? Menurut saya sependapat sama ini, karena meskipun saya dari Ketapang, sebenarnya Pontianak Ketapang itu dekat, tapi menurut saya bahasa Indonesia itu sangat penting karena terdapat sedikit perbedaan dalam berbahasa. Oke. Untuk pertanyaan kedua bang, seberapa besar penguasaan bahasa daerah yang dimiliki oleh abang-abang ini? Saya pastinya 100% ya, karena saya asli orang sini. Oh cuma 3 bang? Ya. Untuk abang Bisa gimana? Untuk saya sebenarnya saya sudah cukup menguasai bahasa sini karena mirip dengan bahasa dari daerah saya, namun mungkin saya masih perlu belajar dengan. Untuk pertanyaan terakhir bang, apa saja kesulitan atau hambatan yang sering muncul saat berkomunikasi walaupun menggunakan bahasa Indonesia? Bagi saya deh, sebagai warga asli, pastinya walaupun menggunakan bahasa Indonesia, pastinya ada hambatan terhadap komunikasi antara perantau sama warga asli. Yaitu salah satunya menggunakan logat masing-masing. Nah, itu bisa terjadi kesalahpahaman. Bang Bisa gimana? Saya sepakat juga dengan ini karena aksen bahasa yang berbeda membuat kita menjadi salah paham dengan arti apa yang kita ucapkan, jadi menimbulkan ketidaknyambungan dalam berbahasa Indonesia. Oke bang, sebelumnya terima kasih bang ya atas kesempatan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sevin Mariani dengan NIM I1031251028. Saya dari Prodi Perawatan Fakultas Kedokteran. Jadi pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu seorang perantau di Pontianak mengenai peran bahasa Indonesia antara warga lokal dan juga perantau. Sebelumnya, apakah kakak berkenan untuk saya wawancarai? Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya Julia Rizdaini. Untuk asalnya dari mana? Asal saya dari Singkawang. Baik. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai pendapat kakak, bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi lintas budaya dalam interaksi sehari-hari antara perantau dan juga penduduk lokal di Pontianak ini, Kak? Menurut saya bahasa Indonesia itu penting ya, karena nggak semua orang tuh ngerti bahasa daerah. Bahasa tentunya kan paling utama bahasa Pontianak itu nggak semuanya ngerti apa sih arti. Jadi saya juga sehari-harinya tuh pakai bahasa Indonesia. Karena bedanya kalau kamu misalnya warga lokal tapi pakai bahasa Indonesia. Oke, berarti kakak lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia ya sebagai komunikasi sehari-hari. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk pertanyaan kedua, saya ingin bertanya mengenai
seberapa besar penguasaan bahasa daerah yang dimiliki kakak sebagai perantau dari Singkawang di Pontianak ini? Jadi bahasa Pontianak mungkin baru sekitar 30-40%. 40% ya. Lalu untuk pertanyaan terakhir kak, kira-kira kakak ada mengalami kesulitan atau hambatan tidak ketika berkomunikasi walaupun menggunakan bahasa Indonesia di Pontianak ini? Jauh ini nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Baik. Hanya itu saja kak pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah kakak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Restiani Amanda dengan nomor 026. Saya mahasiswa perawatan Universitas Tanjung. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Indonesia. Kalau boleh tahu dengan siapa? Saya Alzada dan Bapak, di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi lintas budaya dalam interaksi kakak sehari-hari sebagai perantau. Menurut saya peran bahasa Indonesia di sini sangat penting sekali ya untuk kita sebagai perantau di kota orang. Jadi di kota orang kan pasti memiliki bahasa daerahnya masing-masing ya. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia kita bisa menjalin komunikasi dengan bahasa yang kita pahami, dengan bahasa yang satu, itu bahasa Indonesia. Baik, pertanyaan kedua, seberapa besar penguasaan bahasa daerah yang dimiliki oleh masing-masing individu? Untuk saya sendiri, kalau sebagai perantau ya, untuk penguasaan bahasa daerah Pontianak di sini masih kurang, tapi saya cukup memahami untuk bahasa daerah di sini, sudah mulai bisa memahami lah. Terus pertanyaan yang terakhir, apa saja kesulitan atau hambatan yang sering muncul saat berkomunikasi walaupun sejauh mana walaupun menggunakan bahasa Indonesia? Oke, jadi kalau hambatan mungkin kayak kan kita di sini, apalagi anak mahasiswa ya, itu kan dari berbagai daerah, banyak bahasanya, ada juga yang beda-beda suku, intonasinya beda gitu. Paling kayak susah memahami intonasinya. Jadi kalau misalkan dia orangnya agak kasar intonasinya, kita ngerasa kayak aduh, ini orangnya agak kasar ya. Tapi kalau misalkan orangnya lembut, oh ya. Tapi sebenarnya kalau untuk intonasinya sendiri ya kita memahami lah. Mungkin hanya itu yang dapat saya kasih kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya bersama kami untuk wawancara tugas. Terima kasih juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Prasetyo dengan NIM I1031251046 dari Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa di kosnya dengan abang siapa? Halo teman-teman, saya Afnan Sahwal Muhyiddin. Oke bang, di sini kami ada 3 pertanyaan untuk abang. Apakah abang berkenan jika kami wawancarai? Siap. Oke, pertanyaan pertama ya bang. Oke. Bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi lintas budaya dalam interaksi sehari-hari antara perantau dan penduduk lokal di Pontianak? Karena kita ketahui kan di dalam kos ini kan banyak ya, kayak betul. ada suku apa-apa saja. Bagaimana itu bang? Ya, saya sebagai perantau itu bahasa Indonesia dalam sehari-hari itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita misalnya menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, mungkin akan terjadi keambiguan di antara kita. Kita tidak mengerti bahasa daerah kita masing-masing. Jadi bahasa Indonesia itu sangat penting dalam interaksi lintas budaya antar perantau dan masyarakat lokal di Pontianak teman-teman. Sekian dari jawaban saya. Oke, pertanyaan kedua bang. Seberapa besar penguasaan bahasa daerah yang dimiliki oleh abang? Oh, kalau itu sih tentu 100%. Soalnya saya di kampung itu kan selalu menggunakan bahasa daerah, namun juga tidak melupakan identitas saya bahwa saya orang Indonesia.
jadi juga menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa daerah Pontianak berapa persen abang? Karena saya orang kampung ya, bukan orang kota, jadi mungkin belum terlalu mahir dalam bahasa daerah Pontianak, teman-teman. Oke. Pertanyaan ketiga atau terakhir, Bang. Apa saja kesulitan atau hambatan yang sering muncul saat berkomunikasi walaupun menggunakan bahasa Indonesia? Oke teman-teman, kalau menurut saya pribadi, hambatan berkomunikasi walaupun sudah menggunakan bahasa Indonesia mungkin kayak intonasi gitu kan. Kalau misalnya kita intonasi terlalu tinggi membuat lebih besar hambatan. Jadi orang tuh tidak paham dengan apa yang kita bicarakan gitu teman-teman. Oke, sekian. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.